Saya Habsyi Adzarif dengan NIM 0582100136 dari program studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi guna lahan di Kota Bandung. Melalui presentasi Beca-Koca ini kita akan melihat bagaimana karakteristik tata ruang, aktivitas perkotaan, dan studi kasus yang terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk memicu adanya transformasi ruang yang sangat masif, di mana fungsi lahan yang dahulunya hijau kini perlahan-lahan berubah menjadi wawasan demi memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi warganya. Di dalam ekologi perkotaan, transformasi ini berjalan melalui sebuah siklus yang terstruktur. Siklus tersebut dimulai dari tahap penetrasi, fungsi baru, diikuti dengan invasi, dominasi, hingga akhirnya terjadi suksesi atau pergantian fungsi lahan secara menyeluruh di suatu wilayah. Tahap pertama adalah penetrasi. Fenomena ini ditandai dengan mulai masuknya fungsi baru dalam skala kecil dan tersebar. Guna lahan asli seperti hunian belum banyak terganggu, namun bibit-bibit perubahan sosial dan aktivitas komersial baru mulai bermunculan secara perlahan. Masuk ke tahap invasi, intensitas aktivitas baru kian bertambah tinggi. Pada fase ini, bangunan komersial atau perkantoran baru mulai mendesak eksistensi pemukiman penduduk di sekitarnya. Perubahan wajah visual koridor jalan pun sudah mulai terlihat jelas oleh publik. Fase dominasi terjadi saat fungsi baru merebut kendali penuh wilayah tersebut. Hal ini disusul oleh suksesi di mana karakter asli kawasan lama terhapus total dan digantikan sepenuhnya oleh identitas yang baru, seperti yang terjadi di Dago dan Cihampelas Bandung. Transformasi yang tidak terkendali membawa dampak negatif bagi ketertiban kota. Masalah ketidaksesuaian rencana tata ruang, tingginya kemacetan, hingga konflik sosial antara pemilik usaha komersial yang bising dengan warga lokal yang terganggu adalah potret nyata di lapangan. Dari aspek sosial ekonomi, alih fungsi lahan mendatangkan investasi ekonomi baru namun juga memicu gentrifikasi. Penduduk lokal dengan ekonomi lemah perlahan tergeser akibat mahalnya biaya hidup, kenaikan nilai tanah yang tidak lagi terjangkau oleh mereka. Aspek lingkungan merupakan pihak yang paling dirugikan. Berkurangnya lahan resapan air memicu banjir di beberapa sudut jalanan Kota Bandung. Sementara efek beton dan berkurangnya vegetasi meningkatkan suhu udara kota yang kian terasa gerah. Mengapa kajian ini begitu mendesak? Identifikasi guna lahan berkala adalah alat navigasi utama bagi pemerintah kota untuk memantau perubahan, menegakkan regulasi tata ruang secara tegas, dan menyusun peta jalan kebijakan pembangunan masa depan yang seimbang. Penelitian memiliki tujuan yang jelas untuk mengkaji kesesuaian antara fungsi lahan dengan rencana tata ruang kota, mengidentifikasi konsentrasi sebaran kegiatan ekonomi, serta merumuskan potret spasial yang akurat bagi perencana kota. Adapun sasaran penelitian kita berfokus pada tersusunnya klasifikasi detail tata guna lahan di koridor studi, memetakan variasi kegiatan masyarakat yang berkembang, serta menyajikan tingkat simpangan zona dalam bentuk data kuantitatif yang presisi. Wilayah studi penelitian mengambil fokus di Kota Bandung yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan utama. Batasan waktu dirancang efisien, berjalan selama 1 semester dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Guna menghasilkan data terpercaya, metode yang dipakai mencakup survei lapangan langsung atau
pengumpulan data sekunder dari instansi, serta pemetaan spasial sederhana berbasis sistem informasi geografis. Tahapan kegiatan tertata rapi dalam 3 fase besar. Persiapan awal dimulai dari rumusan masalah, diikuti pengumpulan data melalui primer dan sekunder, hingga tahap akhir berupa analisis spasial serta penyusunan rekomendasi. Agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar, kami membagi tim ke dalam 3 pilar divisi. Ada tim survei lapangan, divisi administrasi, pengurus perizinan resmi, serta tim penyusun proposal dalam laporan akhir kajian. Dalam kajian ini, klasifikasi penggunaan lahan dibagi ke dalam 5 sektor utama, yaitu kawasan hunian atau pemukiman, kawasan komersial bisnis, sektor industri, ruang terbuka hijau, serta zona pemanfaatan campuran. Kita harus memahami bahwa lahan dalam aktivitas adalah 2 variabel yang saling memengaruhi secara mutlak. Ketersediaan ruang memicu lahirnya aktivitas manusia, sementara perkembangan jenis aktivitas baru pada gilirannya akan menuntut alih fungsi lahan. Hasil akhir dari riset ini berupa laporan komprehensif, data spasial GIS yang terintegrasi, serta kumpulan rekomendasi tata guna ruang yang dapat langsung dimanfaatkan pemerintah untuk menyempurnakan implementasi aturan RDTR. Sebagai penutup, mengelola perubahan guna lahan adalah kunci masa depan Bandung. Dengan mengendalikan pembangunan fisik serta melestarikan ruang hijau publik, kita dapat mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan bersahabat bagi generasi mendatang. Terima kasih.